Sidang perkara tindak pidana penganiayaan dan pencurian bersama-sama dengan nomor register perkara nomor 100/7/2023 Unir atas nama terdakwa 1 Samuel Sinaga bin Arman, atas nama terdakwa 2 Muhammad Kadafi bin Anton, dan atas nama terdakwa ketiga Putra Rizky bin Jamal. Tanggal 23 Oktober 2023 akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sebelum sidang dimulai, diingatkan untuk kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu perjalanan sidang. Apakah penuntut umum siap? Siap, Yang Mulia. Apakah penasihat hukum sudah siap? Siap, Yang Mulia. Sidang perkara tindak pidana pencurian bersama-sama dengan nomor register perkara nomor 100/2003/PN SMA Unit pada hari ini 23 Oktober 2023 atas nama terdakwa Samuel Sinaga bin Arman, Muhammad Kadafi bin Anton, dan Putra Rizky bin Jamal dinyatakan dibuka dan depan umum. Ketemu, apakah terdakwa ditahan? Ditahan, Yang Mulia. Berdasarkan pasal 154 ayat 1 KUHP, silakan hadirkan terdakwa dan pada bebas. Baik, Yang Mulia. Tugas, hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Terdakwa hadir, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Berdasarkan pasal 157 ayat 2 KUHP, majelis hakim menuntut umum dan penasihat wajib mengundurkan diri apabila terikat hubungan saudara maupun semen dengan terdakwa. Terdakwa menyebut tersebut. Tidak, Yang Mulia. Baiklah, di sini majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Saudara pertama atas nama Samuel Sinaga, apakah benar? Apa tanggal lahir? Mana 9 Juli Jenis kelamin? pria Warga negaraan? Indonesia Alamat? di Satu Bandung itu Marabaka Pekerjaan? Mahasiswa Terdakwa dua atas nama Muhammad Kadafi, apakah benar? Apa tanggal lahir? Guru 9 Juli tahun 2000. Jenis kelamin? Warga negaraan? Indonesia. Pekerjaan? Terdakwa tiga atas nama Putra Rizky, apakah benar? Apa tanggal lahir? Bengkulu 2 April 2000 Jenis kelamin? laki-laki yang mulia Warga negaraan? Indonesia yang mulia Alamat? Jalan Ekspratan 1 RT 6 RW 11 Kecamatan Muara Bangkaulu Kota Bengkulu yang mulia Pekerjaan? mahasiswa yang mulia. Baik, terdakwa di sini akan para terdakwa didakwa dengan tindak pidana dengan ancaman pidananya. Oleh karena itu berdasarkan pasal 56 KUHP, saudara wajib untuk didampingi penasihat hukum. Benar mereka penasihat hukum saudara? Tidak, yang mulia. Penasihat hukum silakan maju ke depan untuk menunjukkan surat kuasa dan patuh penasihat hukum saudara. Terdakwa untuk umum silakan ke depan.
setelah majelis periksa, suara kuasa hukum dan penasihat hukum telah memenuhi unsur-unsur penghususan dalam satu pasal sebagaimana diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994. Seperti yang sudah dijadwalkan agenda pada siang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Ini sebelumnya saudara terdakwa dan penasihat hukum sudah menerima salinan surat dakwaannya. Sudah yang mulia. Penuntut umum silakan bacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kejaksaan Negeri Semu, Universitas Bengkulu, untuk hadiran surat dakwaan nomor registrasi perkara 20/B/2023/P Bengkulu. 1. Identitas terdakwa. Terdakwa 1. Nama Samuel Sinaga. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dari salah satu kamar kos. Pada pukul 11 WIB, mereka di Lapo Tua memantau keadaan sambil mabuk. Tepatnya pada pukul 01 WIB, para pelaku melangsungkan aksinya dengan mengendap-endap dan membuka pintu menggunakan linggis. Setelah mereka berhasil masuk, ternyata pemilik kos bernama Desti Ulfani berada di dalam kos tersebut. Desti Ulfani melakukan perlawanan karena panik. Samuel Sinaga, putra Rizky dan Maka, berdasarkan hal di atas, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 339 KUHP junto pasal 363 ayat 1 angka 3, 4, dan 5. Apakah saudara terdakwa mengerti dengan surat dakwaan tersebut? Mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan keberatan? Kami akan menyangkut masalah pada prosedur kami yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Karena kami telah menerima salinan surat dakwaan sebelumnya yang mulia, kami selaku penasihat hukum mengajukan nota keberatan yang mulia. Namun kami membutuhkan waktu lebih lanjut untuk menyiapkan keberatan tersebut. Terima kasih. Baiklah, karena penasihat hukum belum siap dengan nota pembelaannya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 30 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB dengan tempat yang sama, yaitu Pengadilan Umum Fakultas Hukum, dengan agenda pembacaan nota keberatan oleh penasihat hukum dan kepada para pihak yang akan datang menghadap sidang dapat dipanggil kembali. Dan pemberitahuan ini dianggap pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda ditutup. Pidana dengan nomor register nomor 100/2023 dari Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu atas nama terdakwa Samuel Sinaga Muhammad Adafi dan putra Rizky tanggal 30 Oktober 2023 segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kasih Hukum atas nama terdakwa Samuel Sinaga bin Arman Muhammad Kadafi bin Anton dan putra Rizky bin Jamal dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa hadir yang mulia. Nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jasa penuntut umum dalam perkara register nomor 100/2023/PNS Unit atas nama terdakwa Samuel Sinaga bin Arman Muhammad Kadafi bin Anton dan putra Rizky bin Jamal. Hari ini maka penuntut umum selaku penyusun surat dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta dakwaan. Apakah sudah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan atau fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara material bukan merupakan tindak pidana? Di dalam surat dakwaannya. Padahal dalam surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SL/004-JA-I1-1993 tentang pembuatan surat dakwaan terdapat ketentuan sebagai berikut. 1. Uraian secara cermat berarti menuntut ketentuan penuntut umum. dan bukti yang menguatkan unsur kesengajaan pembunuhan. Dakwaan dalam pasal 339 KUHP yaitu pembunuhan yang diikuti, disertai dan didahului oleh suatu perbuatan pidana
yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan Cara di sidang berikutnya. 3. Menjamin hak terdakwa untuk memperoleh proses peradilan yang adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, atau apabila hakim yang mendapat pendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ex aequo bono. Di akhir dari nota keberatan ini, perkenankanlah kami mengutip definisi keadilan tertua yang dirumuskan oleh para ahli hukum dan Romawi. Berbunyi demikian: Justitia est constant est perpetua voluntas ius cum Filet Tribune. Artinya keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. Selanjutnya, Profesor Miskan Wirjono Berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP. Selanjutnya majelis hakim akan menjatuhkan putusan selah, dan setelah majelis hakim bermusyawarah tadi, putusan selah akan dibacakan 7 hari ke depan. Baik, sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada Senin 6 November 2023 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Penuntut umum dan penasihat hukum harap hadir pada sidang berikutnya. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. sidang lanjutan perkara tindak pidana pencurian bersama-sama dengan nomor register perkara nomor 100/2023 Pengadilan Negeri Sumber Fakultas Hukum Universitas Bengkulu atas nama terdakwa Samuel Sinaga, Muhammad Kadar dan Putra Rizky, Senin pada tanggal 13 November 2023. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Nomor register perkara nomor 100/2023 Pengadilan Negeri Sumur Eva Unip atas nama terdakwa Samuel Sinaga Petarman, Muhammad Kadar Anton dan Putra Rizky Jamal dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Siap, terdakwa. Baik terdakwa, apakah umum kepada penuntut umum, apakah sudah siap dengan jawaban saudara? Siap, Yang Mulia. Silakan bacakan. Baik, Yang Mulia. Tanggapan penuntut umum atas nota keberatan penasihat hukum terdakwa nomor register perkara 100/2023 Pengadilan Negeri Sumur Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Identitas terdakwa 1. Atas nama Samuel Sinaga Petarman. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. 2. Nama Muhammad Kadar Anton. Identitas selanjutnya dianggap telah. Dalam keberatannya adalah sebagai berikut. Pertama, surat dakwaan kabur atau obscurable. Kedua, dakwaan tidak memisahkan unsur tidak pidana secara tegas. 3. Tanggapan atau pendapat atas nota keberatan atau eksepsi. 1. Keberatan mengenai surat dakwaan adalah kabur atau obscurable terhadap materi keberatan yang didalilkan penasihat hukum bahwa dakwaan penuntut umum adalah obscurable dengan pasal para terdakwa yang melakukan penyertaan dalam tindak pidana meskipun mereka tidak melakukan semua unsur delik secara langsung. Pemisahan unsur tindak pidana yang lebih rinci akan diuraikan dalam surat tuntutan. Setelah kami penuntut umum mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan. 4. Kesimpulan dan pendapat.
berdasarkan uraian-uraian Baik, setelah mendengar pembacaan dakwaan, nota keberatan dan jawaban nota keberatan, maka berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP, selanjutnya majelis hakim akan menyatakan putusan selah, dan setelah majelis hakim bermusyawarah tadi, putusan selah akan dibacakan 7 hari ke depan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 pukul 10.00 WIB. Penuntut umum dan penasihat hukum harap hadir pada sidang berikutnya. Baik, Ibu ya. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara tindak pidana asusila bersama-sama dengan nomor register perkara nomor 100/2020/16/Pengadilan Negeri Semarang atas nama terdakwa Samuel Sinaga, Muhammad Ali dan Putra Rizky Jamal pada tanggal Senin 20 November 2023. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Perkara tindak pidana dengan nomor register perkara nomor 100/2023 dari Pengadilan Negeri Semarang Fakultas Hukum Universitas Bengkulu atas nama terdakwa Samuel Sinaga bin Arman Muhammad Kadafi bin Anton dan Kemudian pada tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam bulan September 2023 bertempat Jalan Hikmah 1 Kenalimun RT 11 RW 06 Kota Bengkulu, Kecamatan Muara Bengkulu, Kota Bengkulu telah dilakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama dengan perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara berikut. Terima kasih. yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor 100/2023 Pengadilan Semua FH tidak dapat diterima, memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan keterangan dan bukti secara lengkap di sidang berikutnya, menjamin hak terdakwa untuk memperoleh proses peradilan yang adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, atau apabila hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Di akhir dari nota keberatan ini, perkenankanlah kami mengutip definisi kedua keadilan tertua yang dirumuskan oleh para ahli zaman hukum Romawi yang berbunyi Justita est contans et perpetuum. Pengadilan Negeri Bengkulu menolak sebagian nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Samuel Sinaga Muhammad Kadafi Putra Rizky. 2. Menerima permohonan pertama dan kedua dari penasihat hukum terdakwa untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku. 3. Menyatakan surat dakwa penuntut umum dengan nomor register perkara nomor 100/6/2023 Pengadilan Negeri Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sah untuk dijadikan. Maka agenda selanjutnya adalah pembuktian alat bukti oleh penuntut umum. Saudara penuntut umum sudah siap dengan alat buktinya? Belum yang mulia. Kami meminta waktu untuk mempersiapkan yang ini. Baik, agenda pemeriksaan alat bukti dari penuntut umum 7 hari ke depan. Pada tanggal 27 November 2023. Baik, sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Senin 13 November 2023. Bagaimana penuntut umum? Baik, yang mulia. Penasihat hukum harap hadir sidang berikutnya. Baik, yang mulia. Dan bagi penuntut umum, majelis hakim ingatkan akan menjaga saksi dan ahli dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan mendengarkan ruang sidang. Hadirin dimohon. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Lanjutan perkara tindak pidana dengan nomor register perkara nomor 100/2025/PNS Hafal Unit atas nama terdakwa Samuel Sinaga bin Arman, Muhammad Karabi bin Anton dan Putra Rizky bin Yaman dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik, Yang Mulia. Tugas hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Siap. Terdakwa hadir, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan berdasarkan agenda sebelumnya, hari ini adalah pembuktian dari penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah telah siap dengan alat buktinya? Siap, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan dua barang bukti berupa surat visum dan rekaman CCTV serta 2 orang saksi dan 1 orang ahli forensik. Dan dari itu tentang korban. Silakan duduk di sebelah penasihat saudara. Penuntut umum, silakan hadirkan saksi ke dalam sidang. Baik, Yang Mulia. Saksi hadir, Yang Mulia. Silakan duduk. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Baik, silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas. Kepada saudari, silakan mengikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini, akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Saya melihat Rizky sudah pingsan dan masih pingsan dan tidak bergerak. Lalu saya melihat di kamar begitu berantakan. Baik, keterangan saudari silakan. Izin, Yang Mulia. Ingin mengajukan rekaman CCTV kos milik saksi Nike Anggra ini kepada panitia, mohon dikatakan. Kebetulan dalam bukti visual. Izin, Yang Mulia. Rekaman ini kurang mulia. Kami keberatan dan sisa orang lain yang di rekaman ini mulia. Buram. Pada para terdakwa, setelah ada bukti-bukti yang ditunjukkan di hadapan sidang, apakah ada tanggapan? Itu bukan saya, Yang Mulia. Baik. Rekaman CCTV menunjukkan 3 terdakwa keluar dari kamar korban dengan barang-barang korban dan alat kejahatan. Keberatan penasihat hukum akan ditimbang bersama, namun untuk sementara rekaman diterima sebagai alat bukti. Silakan kepada penasihat hukum, Anda diberi kesempatan untuk memeriksa saksi. Ini tidak pernah melihat terdakwa melakukan apapun, hanya menemukan keadaan setelah peristiwa. Dengan kata lain, keterangannya bukan tentang siapa pelakunya, melainkan hanya keadaan rekaman yang mulia. Keberatan, izin, Yang Mulia. Pernyataan penasihat hukum tendensius, seolah ingin menghapus nilai keterangan saksi. Kuhap jelas, saksi fakta berhak memberi keterangan tentang apa yang dilihat, dengar dan alami. Saksi ini menemukan korban dan kamar berantakan. Itu fakta penting, Yang Mulia. Baik, keberatan mencatat. Penasihat hukum, lanjutkan pertanyaan, tapi jangan menyimpulkan sendiri. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saudari saksi, tadi saudari katakan barang-barang hilang. Apakah saudari pernah melihat sendiri? Saksi ini tidak melihat terdakwa itu di dalam kamar korban. Tidak melihat mereka membawa barang. Yang Mulia. Tidak melihat proses kejadian. Yang Mulia, penasihat hukum boleh berusaha menekan saksi, tapi keterangan saksi tetap sah dan relevan. Saksi menemukan korban, kamar berantakan, serta barang hilang. CCTV memperlihatkan terdakwa keluar membawa barang yang hilang itu.
Apakah kita hendak mengabaikan saksi hanya karena dia datang setelah? Majelis hakim akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi. Saudari saksi Felicia, ada beberapa hal yang ingin kami pastikan. Saat saudari pertama kali masuk ke kamar korban, apakah pintu dalam keadaan terkunci atau terbuka? Terbuka yang mulia. Apakah saudari masuk sendiri atau bersama orang lain? Awalnya saya masuk sendiri. Setelah itu saya langsung mengambil dan menjadikan sebagai info saja. Baik, bagaimana posisi tubuh korban ketika saudari menemukannya? Berikan kepada Pak. Penuntut umum, hadirkan saksi selanjutnya dalam sidang. Baik, yang mulia. Petugas, hadirkan saksi Hanif yang merupakan tetangga korban. Saksi hadir yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Baik, silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas. Ada yang mulia. Baik, yang mulia, izin. Keterangan saksi ini tidak dapat digunakan yang mulia, karena mereka saksi ini tidak mengenal kami yang mulia, dan saksi ini menurut kami bahwasanya kami mengumpul saksi ini yang mulia. Baik, terdakwa. Silakan kepada penasihat hukum, Anda dapat memeriksa. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, saudara bilang melihat 3 orang keluar dari kamar korban. Apakah saudara benar-benar bisa memastikan bahwa itu terdakwa? Ya, saya bisa memastikan. Saya mengenali mereka. Mereka sebelumnya pernah melihat mereka di arah sana. Tapi saudara, dalam keadaan malam hari, gelap dan saudara sendiri akhirnya dipukul hingga pingsan. Apakah tidak mungkin saudara keliru? Tidak, saya tidak keliru. Jelas terlihat mereka sebelumnya memukul saya. Apakah saudara tahu pasti apa barang yang dibawa oleh terdakwa? Saya melihat mereka membawa laptop, HP, sejumlah uang tunai juga. Yang mulia, saksi ini hanya sempat melihat sekilas dalam keadaan kacau, yang lalu pingsan, dan keterangannya patut dipertanyakan yang mulia. Keberatan yang mulia. Justru korban dan saksi ini yang dipukul oleh terdakwa. Pengalaman langsungnya adalah bukti sahih, bukan hanya dugaan semata. Saksi menyebut jelas siapa yang dilihat, apa yang dibawa, dan akibatnya ia sampai pingsan, ia sampai luka seperti ini yang mulia. Itu fakta penting yang tidak bisa dilupakan yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik, beberapa catat. Penasihat hukum silakan. Saudara saksi, setelah saudara sadar di rumah sakit, apakah keterangan saudara kepada kepolisian dan dengan saudara sampaikan pada hari ini sama? Ya, sama. Saya tidak pernah mengubah keterangan saya. Kepada para terdakwa, pada penuntut umum, apakah masih ada saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan? Untuk saksi cukup yang mulia. Selanjutnya kami akan menghadirkan seorang ahli yang merupakan ahli forensik untuk menjelaskan hasil pemeriksaan dari korban. Baik, silakan hadirkan ahli dalam ruang sidang. Tugas hadirkan saksi ahli forensik Dr. Irfan Adi, SPM CPM. Saksi ada yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Silakan kepada saudara, silakan ke depan untuk menunjukkan diri dan juga.
hadirkan Dr. Ivan Haji, SPM Ahli Forensik Rumah Sakit Bayangkara. Beliau memeriksa kondisi Utiani dan menyusun surat visum @repertum nomor R/180/5/2025/K. Berikut adalah visum. Baik yang mulia, izinkan kami menyerahkan hasil visum ke majelis. Pada ahli, silakan penasihat. Apakah itu benar? Benar, Ibu. Silakan. Hadirin dipersilakan duduk. Tanggal 15 Desember 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik, Yang Mulia. Petugas, hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Siap. Aku hadir yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada saat ini? Ya, baik, berdasarkan agenda sebelumnya, hari ini adalah pembuktian dari penasihat hukum. Saudara penasihat hukum, apakah siap dengan alat buktinya? Siap, Yang Mulia. Silakan duduk di sebelah penasihat hukum saudara. Penasihat hukum, hadirkan saksi dalam ruang persidangan. Gas, hadirkan saksi atas nama Daniel Malau yang merupakan teman dari para terdakwa ya. Siap. Apakah saudara memiliki hubungan semenda dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Baik, saudara silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas. Pak Kuhap, sebelum memberikan keterangan Kepada saudara, silakan mengikuti ucapan saya. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan menerangkan yang pernah berkata saya tidak mau orang tua terus terbebani. Jadi, yang akan dikatakan mereka sebenarnya memiliki niat untuk membangun masa depan, bukan untuk merusak. Benar. Mereka punya mimpi. Hanya saja mereka yang salah langkah karena keadaan. Ada korban yang meninggal dalam keadaan tragis. Apa gunanya menjalankan mimpi atau cita-cita kalau akibatnya sudah jelas bertanggung? baik, keberatan dicatat. Namun saudara jaksa, ingatlah persidangan tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga menggali keadaan yang meringankan. Saksi berhak memberi keterangan mengenai latar belakang terdakwa. Silakan lanjutkan penasihat hukum. Baik, terima kasih. Apa yang terjadi jika mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki diri? Mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kesalahan ini mungkin menjadi pelajaran berharga. Saya yakin mereka tidak akan mengulanginya lagi.
sebagai perisai, banyak orang muda yang miskin, banyak mahasiswa yang kesulitan biaya, tapi mereka tidak melakukan kejahatan. Kalau semua perilaku pelaku bisa berlindung di balik usia muda dan status mahasiswa, maka hukum tidak ada artinya. Saudara jaksa, benar banyak mahasiswa miskin dan tidak melakukan kejahatan. Tetapi hukum juga tidak bisa menutup mata bahwa usia muda adalah fase rapuh, mudah terseret, mudah salah langkah, error inventus, venial dignus. Kesalahan anak muda masih pantas diberi pengampunan. Saudara penasihat hukum, jangan pula menutupi akibat fatal perbuatan ini. Majelis tidak akan mengabaikan penderitaan korban, tetapi majelis juga tidak boleh menutup mata terhadap kemungkinan bahwa terdakwa masih bisa diperbaiki. Terima kasih yang mulia. Itulah yang kita akan tunjukkan yang mulia, bahwa para terdakwa bukan tanggung jawab yang tersebut disumpulkan yang mulia. Mereka mahasiswa muda, percaya keadaan dan ingin menyesali perbuatannya. Hukum memang harus ditegakkan, tapi jangan sampai menghancurkan masa depan yang masih bisa diselamatkan. Kalau demikian. Saudara saksi, Anda tadi mengatakan para terdakwa anak yang baik. Kalau begitu, apakah saudara menganggap seorang yang baik pantas melakukan pencurian? Pantas diberi pengampunan. Saudara penasihat hukum, jangan pula menutupi akibat fatal perbuatan ini. Majelis tidak akan mengabaikan penderitaan korban, tetapi majelis juga tidak boleh menutup mata terhadap kemungkinan bahwa terdakwa masih bisa diperbaiki. Karena sekarang mereka sedang menghadapi proses hukum. Dari yang saya lihat, mereka sungguh-sungguh menyesal. Saya pernah lihat sendiri mereka menangis dan berkata sudah menghancurkan masa depan sendiri. Menurut saudara, jika para terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, apakah masyarakat sekitar termasuk saudara sendiri bersedia menerima mereka kembali? Saya percaya masyarakat bisa menerima, apalagi jika Apakah saudara yakin bahwa misalnya mereka tulus atau hanya karena sekarang mereka sedang menghadapi proses hukum? dari yang saya lihat, mereka sungguh-sungguh menyesal. Saya pernah lihat sendiri mereka menangis dan berkata sudah menghancurkan masa depan sendiri. Menurut saudara, jika para terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, apakah masyarakat sekitar termasuk saudara sendiri bersedia menerima mereka kembali? Saya percaya masyarakat bisa menerima, apalagi Siap. Saksi ahli-ahli yang mulia. Saudara-saudari, silakan mengikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Dari analisis saudari, apakah sejak awal para terdakwa ini berniat untuk melakukan pembunuhan? Tidak, jika dipisahkan antara mens rea dan actus rea, terlihat jelas bahwa mens rea atau niat awal mereka adalah melakukan pencurian, bukan pembunuhan. Lalu sementara actus reus yaitu tindakan nyata yang menyebabkan kematian, muncul kemudian sebagai reaksi spontan karena situasi panik dan kehilangannya kontrol diri akibat mabuk dari para terdakwa. Apakah faktor mabuk ini signifikan dalam kehidupan tersebut? Sangat signifikan. Mabuk merupakan pertimbangan moral sehingga mens rea yang muncul tidak. Baik, pertanyaan dari penasihat hukum sudah selesai. Selanjutnya dipersilakan pada penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Mengatakan kebetulan, saya hanya menjelaskan bahwa niat awal berbeda dengan akibat yang kemudian timbul karena situasi panik dan mabuk tersebut. Kalau begitu, apakah saudara setuju bahwa siapapun yang melakukan tindakan berakibat hilangnya nyawa tetap harus bertanggung jawab penuh, terlepas dari apapun niat awalnya? Tentu tanggung jawab tak ada.
Namun dalam kriminologi, kita membedakan antara tindak pidana berencana dan tindak pidana yang terjadi spontan. Karena hal ini penting dalam menentukan kadar pertanggungjawaban. Saudara ahli, apakah penjelasan ilmiah saudara tidak justru membuka celah bagi para pelaku kejahatan? Cukup dengan alasan panik atau mabuk, mereka bisa lolos dari hukuman berat. Ilmu tidak membuka celah, melainkan menjelaskan konteks. Tugas pengendalian menilai bobot dari perbuatan mereka tersebut. Kepada saudara penasihat hukum, apakah relevan menghadirkan saksi? Baik, pemeriksaan dari penasihat hukum dan jaksa penuntut umum sudah selesai. Kini giliran majelis hakim untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi ahli. Harus dijawab dengan jelas dan sesuai dengan keilmuan saudari. Kadar perbuatan pidana yang didakwakan pada terdakwa dan sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang dapat menghilangkan sifat penolak hukum dari perbuatan terdakwa Samuel, maka terdakwa dapat menjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya secara pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankan kami mengumpulkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Pertama, perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dilakukan secara bersama-sama. Kedua, perbuatan pidana dilakukan ketika malam hari dengan melakukan pembobolan. Hal-hal yang meringankan. Pertama, terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan uraian tersebut, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undangan yang berlaku menuntut supaya majelis hakim pengadilan semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Samuel memutuskan menyatakan terdakwa Samuel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat 1, angka 345 dan ayat 2 KUHP, junto pasal 351 ayat 3, junto pasal 55 KUHP tentang pencurian. 1. Menjatuhkan pidana terhadap saudara Muhammad Kadafi dan putra Rizky dengan pidana penjara selama 7 tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Samuel Sinaga dengan pidana penjara selama 20 tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. 4. Menentukan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menyatakan barang bukti berupa sebuah linggis, unit handphone Oppo, dan sejumlah uang senilai 5 juta rupiah dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu untuk dijadikan barang bukti dan rupiah. Demikianlah surat tuntutan pidana yang kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini, Bengkulu 22 Oktober 2025. Jaksa penuntut umum Bu Syarira Yaitu SHMH, Khalid Audrey SHMH, Dino Aldo Saputra SHMH. Terima kasih. Bacaan tuntutan dari penuntut umum. Maka dari itu, apakah terdakwa sudah mengerti dengan tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum? Baik, saudara penasihat hukum, apakah ada tanggapan terhadap tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum? Baik, kami akan mengajukan nota pembelaan untuk Pedri, namun kami bukan untuk menjalani penyampaian yang mulia. Baik, hari terang 7 hari dari hari ini, hari datang berapa hari terang? Hari Senin tanggal 29 Desember 2025 yang mulia. Terima kasih Pak Tuan. Baik, maka agenda sidang selanjutnya adalah bacaan nota pembelaan atau pledoi oleh penasihat hukum. Untuk memberikan waktu pada penasihat hukum dalam menyiapkan nota pembelaan, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2025 di tempat yang sama dengan agenda bacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum. Daripada para pihak diberitahuan tidak datang menghadap sidang tanpa diganggu kembali, dan pemberitahuan ini dianggap menjadi pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Tugas, kembalikan terdakwa ke rumah tahanan. Siap. Oke, lalu. Tindak perkara pidana dengan nomor register perkara nomor 100 garing Pidum garing 2025 garing Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum Bengkulu atas nama terdakwa Samuel Sinaga
Gaddafi dan Putra Rizky pada Senin 29 Desember 2025 akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dakwa hadir yang mulia. Masih yang mulia. Kepada yang mulia dan juga kepada saudara penuntut umum. Silakan diberikan. Baik, terima kasih yang mulia. Izin yang mulia. Yang telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Semu Universitas Bengkulu. Atas nama M. Alfarel Azubri SHMH, Ahmad Teo Irsyad SHMH, Tasya Putri SHMH, Albert Wijaya SHMH, advokat sekaligus penasihat hukum pada kantor pengacara dan konsultan hukum Lembaga Hukum Justisia yang berkantor di Jalan W.R. Supratman, Kelurahan Kenang Limun, Kecamatan Muara Bangka Hulu. Terdakwa 1 Samuel Sinaga bin Arman, untuk identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Untuk terdakwa 2 Muhammad Gaddafi bin Anton, untuk identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Saksi dimintai keterangan sebagai saksi bahwa benar saksi menjadi saksi terkait dengan pencurian, bahwa benar saksi bersedia dan telah bersumpah untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, bahwa benar saksi selama menjalani pemeriksaan atau dalam memberikan keterangan tersebut di atas tidak pernah ditekan, dipaksa atau dipengaruhi serta dianiaya oleh pemeriksa atau pihak lain, bahwa saksi Felicia Putri tidak tahu temannya yaitu Desti Ulfiani korban telah meninggal dunia, namun tubuh korban ada luka memar. Oleh karena itu saksi Felicia Putri langsung memanggil ibu kos Niken Andriani dan ibu kos langsung menelpon bersaksi atas nama Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa benar ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa benar ahli bersedia diperiksa dan dapat memberikan keterangan, bahwa benar ahli mengetahui diminta keterangan, bahwa benar ahli adalah seorang rektor pada bagian ilmu kedokteran forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, bahwa benar korban meninggal akibat trauma pukulan keras di bagian kepala serta adanya benturan keras di bagian. Keterangan saksi, keterangan terdakwa yang didukung pula oleh barang bukti, maka perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat 1 angka 3, 4, dan 5 dan pasal 2 junto pasal 55 KUHP antara lain: 1. Mengambil barang. Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila seseorang mencuri yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut. 1. Meminta kepada majelis hakim untuk menghukum sesuai dengan etika dan moral prinsip hukum. 2. Menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana di bawah pengampuan atau sedang di bawah pengaruh alkohol. 3. Menurunkan hukuman terdakwa Samuel Sinaga, Muhammad Gaddafi, dan Putra Rizky ke pembunuhan karena kealpaan karena tidak adanya niat untuk membunuh. 4. Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu berpendapat lain, maka mohon diberi putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikianlah nota pembelaan kami yang dapat kami sampaikan. Maka sidang hari akan ditunda dan akan dilanjut kembali pada tanggal 26 Januari 2026 di tempat yang sama dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dan kepada para pihak diperintahkan untuk datang menghadapi sidang tanpa panggilan kembali, dan pemberitahuan ini adalah pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini ditunda dan ditutup. Ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Pengadilan Negeri Semu FH Unit atas nama terdakwa Samuel Sinaga bin Arman, Muhammad Kadafi bin Anton dan Putra Rizky bin Jamal dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan agenda sebelumnya bahwasanya persidangan hari ini adalah tanggapan dari jaksa penuntut umum terhadap nota pembelaan. Pada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan nota jawaban dari nota pembelaan? Kami siap yang mulia. Silakan dibaca. Baik, terima kasih yang mulia. Jaksa Negeri Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu untuk keadilan nomor register perkara 100/Pidum/2025 Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pendahuluan dianggap telah dibacakan. 1. Tanggapan terhadap dalil bahwa perbuatan terdakwa tidak didorong oleh niat jahat. Bahwa penasihat hukum berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan bukan karena niat jahat, timbul karena perbuatan ini sengaja atau culpa in causa atau culpable intoxication, menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Terdakwa tetap dianggap sebagai kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pada saat ia memutuskan untuk mengonsumsi minuman keras. Jaksa penuntut umum tidak memaafkan bahwa para terdakwa masih berusia muda, kooperatif dalam persidangan. Namun hal tersebut hanya dapat dipertimbangkan sebagai faktor meringankan, bukan sebagai alasan untuk menurunkan kualifikasi tindak pidana. Perlu ditekankan bahwa dalam hukum pidana, pertimbangan moral dan sosial tidak boleh mengaburkan kualifikasi hukum dari perbuatan yang nyata-nyata telah memenuhi unsur delik. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 55 KUHP, setiap orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana tetap bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, kualifikasi kealpaan yang dikemukakan oleh pembela tidak sejalan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bahwa seluruh argumentasi pembela tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Apakah penasihat hukum ada tanggapan? Ada yang mulia. Kami akan membacakan duplik yang mulia. Tapi sebelum kami membacakan duplik, izinkan kami yang mulia selaku penasihat hukum untuk membagikan salinannya kepada yang mulia dan saudara jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum dalam perkara nomor 100/Pidum/2025 Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Untuk dan atas nama terdakwa Samuel Sinaga bin Arman, identitas selanjutnya dianggapkan dibacakan. Muhammad Kadafi bin Anton, identitas selanjutnya dianggapkan dibacakan. Putra Rizky, identitas selanjutnya dianggapkan dibacakan. Yang bertanda tangan di bawah ini M. Alfarel Zuhri SHMH, Ahmad Teo Irsyad SHMH, Albert Wijaya SHMH, Tasya Putri Afrika. Jelas kedudukan hukum terkait keadaan mabuk. Kami mengacu pada beberapa ketentuan berikut. 1. Pasal 22 ayat 1 KUHP yang menyatakan barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dihukum. Walaupun keadaan mabuk bukan termasuk penyakit jiwa, namun secara doktrinal dapat dianalogikan sebagai gangguan sementara pada fungsi mental dan kondisi diri yang berdampak pada kemampuan seseorang untuk memahami akibat perbuatannya. 2. Pasal 48 KUHP yang menyatakan Hadirin silakan duduk kembali. Izin mulia. Petugas, hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Siap. Para terdakwa sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Saya siap yang mulia. Baik, berdasarkan agenda sebelumnya. Garing 2025 Garing Pengadilan Negeri Semu FH Unit demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Semu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada keadilan tingkat pertama dengan pemeriksaan secara biasa telah menjadi keputusan sebagai berikut dalam perkara pidana.
terdakwa nama lengkap Samuel Sinaga bin Arman. Identitas lainnya yang telah dibacakan. Nama lengkap Muhammad Herapi bin Anton. Identitas lainnya yang telah dibacakan. Terdakwa berikutnya nama lengkap Putra Rizky bin Jamal. Identitas lainnya yang telah dibacakan. Terdakwa telah ditahan. Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum yang seadil-adilnya karena terdakwa bersikap sopan, bersikap kooperatif dalam persidangan, belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya, bahwa telah memperhatikan tanggapan. Menimbang bahwa terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa Samuel Sinaga membantah memiliki niat membunuh korban dan menyatakan hanya ingin mencegah korban berteriak. 2. Bahwa terdakwa Samuel Sinaga mengakui bahwa masuk pertama kali ke kamar korban, namun menolak disebut sebagai penyebab utama kematian korban. 3. Bahwa terdakwa Samuel Sinaga menyatakan tindakan fisik dilakukan karena panik dan tanpa niat mencederai korban. 4. Bahwa terdakwa Samuel Sinaga menyesali perbuatan dan mengakui kesalahannya setelah mengetahui korban meninggal dunia. 5. Bahwa terdakwa Muhammad Gaddafi membantah melakukan penganiayaan dan mengaku hanya berusaha menahan korban agar tidak melawan. 6. Bahwa terdakwa Muhammad Gaddafi tetap berada di kamar karena ketakutan dan kebingungan, bukan karena perlu melakukan kekerasan. 7. Bahwa terdakwa Muhammad Gaddafi menyatakan penyesalan mendalam dan berharap diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. 8. Bahwa terdakwa Putra Rizky mengakui keluarganya dari kamar, namun membantah keras tujuan melakukan perbuatan asusila. 9. Bahwa terdakwa Putra Rizky menjelaskan dirinya dalam mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Samuel Sinaga, Muhammad Gaddafi dan Putra Rizky tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan disertai pencurian secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samuel Sinaga, Muhammad Gaddafi dan Putra Rizky. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi masa tahanan dan denda Rp150.000. Kemudian yang ketiga, menyatakan terdakwa tetap ditahan. Keempat, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.500. Demikianlah putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumut Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada tanggal 19 Januari 2025 oleh kami Profesor Dr. Fadel Zulfikar SHMH sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Farul SHMH dan Iswi Puri Hairani SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada tanggal 19 Januari 2025 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Shirley Hernanda Savitri SH sebagai penyetra pengganti. Dengan dihadiri Bukhari Radianto SH, Khalid Audrey SH, dan Dino Abdal SH sebagai jaksa penuntut umum dan dihadiri oleh terdakwa yang diwakili oleh advokatnya Al Barzuri SHMH, Amateo Irsyad SHMH, Alfred Wijaya SHMH, dan Tasya Putri Afridi SHMH. Pada terdakwa silakan duduk kembali. Harap untuk ditegakkan. Pada penuntut umum apakah ada tanggapan? Tidak. Ada penasihat hukum apakah ingin menunjukkan upaya hukum? Baik. Kami selaku penasihat hukum kami akan pertimbangkan langkah hukum selanjutnya yang mulia. Baik. Demikianlah sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim menggunakan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali.